Halo teman-teman, selamat datang di Ekspresi Kesadaran, tempat di mana jiwa kembali mengingat siapa dirinya, di balik lapisan pikiran, luka, dan pencarian. Hari ini kita akan menelusuri satu langkah lagi dalam perjalanan pulang. Menembus batas ilusi, dan menyatu dengan jalan ilahi. Ambil napas perlahan, dan izinkan kata-kata ini berbicara pada ruang terdalam dari hatimu. Pernahkah kamu merasa bahwa meski hidupmu berjalan sesuai rencana, tetap saja ada sesuatu yang terasa hilang? Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena kurang bersyukur. Bukan pula karena ada yang salah. Melainkan karena ada bagian dari dirimu yang tahu bahwa kamu belum benar-benar hidup. Dalam kesibukan dunia yang bergerak tanpa henti, kita terjebak dalam ritme yang bukan milik kita. Kita bangun, beraktivitas, memenuhi kewajiban, mengejar target, dan kembali tidur dengan perasaan bahwa hari itu belum sepenuhnya milik kita. Kita terseret oleh gelombang rutinitas yang diciptakan orang lain. Hidup kita menjadi bayang-bayang dari ekspektasi, bukan pancaran dari kesadaran. Namun, di balik semua itu, ada yang memanggil. Sebuah getaran halus, sunyi, tapi tak pernah padam. Panggilan dari pusat terdalam jiwamu. Panggilan yang selama ini kau abaikan, bukan karena tak penting, tapi karena dunia ini terlalu bising untuk membiarkannya terdengar. Dan beginilah cara panggilan itu muncul, tidak dengan teriakan, melainkan dengan kerinduan. Kerinduan yang muncul di tengah tawa palsu. Kerinduan yang tumbuh saat kau menang namun merasa kosong. Kerinduan yang hadir dalam keheningan malam, saat kau sendiri, dan topeng dunia mulai runtuh. Panggilan ini bukan panggilan menuju sesuatu yang baru. Ia adalah ajakan untuk kembali. Kembali ke inti, ke pusat, ke rumah, ke dirimu yang sejati. Banyak orang mengira bahwa pencerahan adalah sesuatu yang jauh, yang hanya dimiliki oleh para guru spiritual di gunung-gunung tinggi. Tapi sesungguhnya, pencerahan bukanlah tujuan, ia adalah pengenalan kembali. Ia terjadi saat kamu berhenti menjadi siapa yang diajarkan dunia untuk kamu jadi, dan mulai menjadi siapa kamu sebenarnya. Namun, mengapa kita lupa? Mengapa kita jauh dari suara itu? Karena sejak awal, kita dididik untuk menyesuaikan diri, bukan untuk mengenali diri. Kita dilatih untuk memenuhi standar, bukan untuk mendengarkan batin. Kita diminta untuk percaya pada sistem luar, bukan pada kebijaksanaan dalam. Setiap pengalaman, setiap trauma, setiap penolakan yang kita alami, menambahkan lapisan demi lapisan pada kesadaran kita. Lapisan-lapisan itu menjadi tembok. Dan di balik tembok itu, suara panggilan itu tetap menunggu. Ia tidak marah, tidak tergesa, tidak putus asa. Ia hanya menunggu, sampai kita siap untuk mendengarkan. Dan mungkin, sekarang adalah waktunya. Waktunya untuk berhenti sejenak. Bukan untuk lari, tapi untuk melihat. Bukan untuk menghindar, tapi untuk mendekat. Mungkin kamu tak tahu harus kemana. Mungkin kamu tak yakin dengan apa yang akan kamu temukan. Tapi yakinlah, tidak ada yang lebih setia dari panggilan itu. Karena ia adalah bagian dari dirimu yang tak pernah hilang. Ia adalah potongan dari cahaya ilahi yang selalu membimbingmu pulang. Jadi dengarkanlah. Bukan dengan telinga, tapi dengan kehadiran. Bukan dengan pikiran, tapi dengan hati yang hening. Apa itu dunia? Kita hidup dalam konstruksi yang tampak nyata, waktu, uang, pendidikan, karir, pencapaian. Semua itu terlihat solid. Seperti batu yang bisa disentuh, seperti jalan yang bisa dipijak. Tapi, jika kamu benar-benar diam dan menyelami, kamu akan melihat bahwa banyak dari apa yang kita anggap nyata, hanyalah kesepakatan. Ilusi kolektif yang diterima oleh banyak orang, tapi jarang dipertanyakan. Kita diajarkan untuk berlomba sejak kecil, bahkan sebelum kita tahu siapa kita. Kita belajar menghitung nilai sebelum kita mengenal nilai diri. Kita diukur berdasarkan hasil, bukan kedalaman. Kita disuruh jadi orang, tapi tak pernah diajari bagaimana menjadi diri. Ilusi ini tak terlihat karena kita semua hidup di dalamnya. Kita tumbuh bersamanya, menyerapnya lewat keluarga, pendidikan, agama, media, budaya. Ia menjadi lensa yang kita pakai untuk melihat segalanya. Dan seperti kacamata yang sudah terlalu lama dipakai, kita lupa bahwa itu hanyalah lensa, bukan realitas itu sendiri. Kita melihat orang lain bukan sebagai jiwa, tapi sebagai status sosial. Kita menyebut orang berhasil jika ia memiliki rumah, kendaraan, pengaruh, padahal mungkin jiwanya kosong dan hatinya sunyi.
Kita menyebut seseorang gagal jika ia tidak punya apa-apa, padahal mungkin ia sedang mengalami kebebasan yang belum pernah kita kenal. Dunia ini bukan salah. Dunia ini adalah panggung. Tapi peran-peran yang kita mainkan di atasnya seringkali menipu kita. Kita menjadi begitu melekat pada naskah yang diberikan, hingga lupa bahwa kita bisa menulis ulang ceritanya. Kita hidup bukan sebagai penulis, tapi sebagai karakter dalam drama kolektif yang tak kita pilih. Ilusi ini kuat, karena ia menyentuh kebutuhan terdalam manusia, diterima, dianggap penting, dicintai. Dan sistem dunia ini memberi kita janji, jika kamu mencapai ini, maka kamu akan bahagia. Tapi janji itu kosong. Karena setiap kali kamu mencapainya, ada target baru. Ada standar baru. Ada kekurangan baru yang diciptakan. Ini bukan kesalahanmu. Ini adalah hipnosis massal. Hipnosis bahwa kita tidak cukup, sehingga kita terus membeli, bekerja, bersaing, dan membandingkan. Tapi apa jadinya jika kamu mulai melihat dari balik layar? Apa jadinya jika kamu mulai bertanya, siapa yang menciptakan standar ini? Siapa yang bilang aku harus seperti itu untuk merasa utuh? Siapa yang diuntungkan jika aku terus merasa kurang? Saat pertanyaan itu muncul dari kedalaman, sesuatu dalam dirimu mulai retak. Bukan dirimu yang sejati, tapi dinding ilusi yang selama ini kamu kira sebagai rumahmu. Dan di balik retakan itu, masuklah cahaya. Cahaya kesadaran. Kamu mulai melihat bahwa waktu itu lentur. Bahwa uang hanyalah alat. Bahwa sukses bukan tentang persepsi orang lain, tapi tentang kedamaianmu sendiri. Kamu mulai merasa aneh dengan dunia. Seperti tidak cocok. Seperti sedang bangun di antara orang yang masih bermimpi. Dan itu pertanda baik. Karena hanya ketika kamu merasa tak cocok dengan ilusi dan bayang-bayang. Ego bukan musuh. Ia adalah ciptaanmu, alat yang kau bentuk sejak kecil untuk bertahan hidup di dunia ini. Ia adalah sistem yang membantumu memahami, aku ini siapa di tengah keramaian yang menuntut definisi? Ego berkata, aku adalah tubuh ini, identitas ini, profesi ini, gelar ini, kesuksesan ini, penderitaan ini. Ia mengumpulkan pengalaman, luka, pencapaian, lalu merangkainya menjadi sosok, seolah itulah kamu yang sejati. Padahal, ia hanyalah bayangan. Ego bukan kejahatan. Tapi ketika ia menjadi penguasa, kita terjebak dalam cermin yang terdistorsi. Segala sesuatu dilihat dari, aku, kecil itu, aku yang takut ditolak, aku yang haus validasi, aku yang tak ingin kehilangan kuasa. Dari sinilah peran-peran terbentuk. Peran sebagai anak yang harus membanggakan orang tua. Peran sebagai pekerja yang harus terus naik jabatan. Peran sebagai pasangan yang harus selalu kuat. Peran sebagai pemimpin, korban, penyelamat, atau bahkan musuh dalam kisah hidup orang lain. Dan kita pun hidup dalam drama. Bukan karena ingin, tapi karena tidak sadar sedang berakting. Kita lupa bahwa di balik peran-peran itu ada kesadaran murni, yang tak terikat oleh identitas apapun. Bayang-bayang mulai tumbuh saat kita menolak sisi tertentu dari diri kita. Saat kita menyembunyikan rasa takut, rasa malu, amarah, luka. Kita dorong mereka ke bawah tanah batin, dan mereka tak mati. Mereka hanya menunggu. Bayang-bayang bukan untuk dihilangkan. Ia adalah bagian dari jiwa yang ingin dikenali, dimengerti, dan dicintai. Semakin kita menolak bayangan, semakin ia menguasai hidup kita dari dalam gelap. Bayang-bayanglah yang membuat kita mengulangi pola yang sama. Selalu jatuh cinta pada orang yang salah. Selalu takut akan penolakan meski telah diterima. Selalu merasa kurang meski telah memiliki segalanya. Karena selama ego dan bayang-bayang belum dikenali, kita akan hidup secara otomatis. Dipicu oleh luar, direaksikan oleh luka dalam. Namun, ketika kamu mulai melihat bahwa kamu bukan ego itu, bahwa kamu bukan peran yang kamu mainkan, bahwa kamu bukan bayangan yang kamu hindari, kamu membuka pintu ke dalam dimensi yang lebih luas, kesadaran. Kesadaran tidak berebut peran, ia hadir tanpa perlu diakui. Kesadaran tidak melawan ego, tapi mengamati. Ia tidak mengusir bayangan, tapi memeluknya dalam terang. Saat kamu mulai hadir dari ruang kesadaran itu, hidupmu berubah bukan karena dunia luar berubah, tapi karena cara kamu melihat berubah. Kamu tidak lagi mencari pengakuan, karena kamu telah menemukan keutuhan. Kamu tidak lagi takut kehilangan peran, karena kamu tahu siapa yang memainkan semuanya. Dan di titik ini, kamu akan mengalami paradoks suci. Kamu tetap bisa menjadi siapapun,
tanpa kehilangan dirimu. Kamu tetap bisa memainkan peran, tanpa melekat padanya. Kamu tetap bisa menari di dunia, tanpa lupa bahwa kamu adalah penari, ruang suci tempat kebenaran berbisik. Dalam dunia yang bising, hening adalah perlawanan. Dalam dunia yang tergesa, diam adalah revolusi batin. Kita dibesarkan dalam kecepatan. Langkah-langkah kita dipandu oleh target, to-do list, notifikasi, deadline. Segalanya terdengar riuh, suara orang lain, suara berita, suara dunia, dan akhirnya, suara dalam diri pun tertelan. Hati menjadi sunyi bukan karena hening, tetapi karena tak didengarkan. Lalu kita mencari keluar, berharap ada suara yang lebih keras untuk memandu. Kita membaca, kita bertanya, kita ikut seminar, kita menyerap nasihat. Semua itu baik, sampai kita lupa bahwa jawaban sejati tak berteriak. Ia berbisik. Dan hanya dapat didengar. Dalam hening yang suci. Hening bukan sekadar tak berbicara. Hening adalah keadaan batin di mana pikiran tidak mendominasi, emosi tidak meledak, dan ego tidak berbisik-bisik untuk mengendalikan semuanya. Dalam hening, kamu kembali menjadi ruang, bukan isi. Menjadi kesadaran, bukan keramaian isi kepala. Di dalam hening itulah, kebenaran muncul. Bukan sebagai dogma. Bukan sebagai kesimpulan dari logika. Tapi sebagai rasa yang dalam. Kamu hanya tahu, tanpa tahu bagaimana kamu tahu. Itulah intuisi yang telah lama dikubur oleh logika. Itulah suara jiwa yang telah lama dikalahkan oleh tuntutan dunia. Itulah panggilan ilahi yang hanya bisa terdengar, jika kamu cukup diam. Hening adalah tempat paling murni di dalam dirimu. Tempat di mana tidak ada nama. Tidak ada cerita. Tidak ada pencapaian. Tidak ada luka. Hanya ada keberadaan yang utuh dan bersinar. Namun, hening bukan tempat yang nyaman pada awalnya. Saat kamu mulai masuk, kamu akan melihat betapa gaduhnya pikiranmu. Betapa tak berhentinya dirimu bicara pada diri sendiri, tentang masa lalu, ketakutan, penilaian, dan kemungkinan yang belum terjadi. Inilah mengapa kebanyakan orang menghindari hening. Karena dalam hening, kamu akan berhadapan dengan semua yang selama ini kamu tunda untuk rasakan. Tapi jika kamu cukup berani untuk bertahan dalam sunyi itu, akan ada lapisan demi lapisan yang luruh. Lapisan ilusi, lapisan luka, lapisan kebohongan yang tak kamu sadari. Sampai akhirnya, kamu tiba di titik terdalam di dalam dirimu. Titik yang tak pernah terusik. Titik yang selalu diam, namun penuh kekuatan. Di sanalah Tuhan tidak hanya kau sembah, tapi kau alami. Bukan sebagai sosok di langit, tapi sebagai denyut di dalam dirimu. Sebagai kehadiran yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Hening adalah altar, dan dirimu adalah persembahan yang kembali pulang. Frekuensi, dan kekuatan niat ilahi. Segala sesuatu adalah energi. Tubuhmu, pikiranmu, emosi, bahkan kata-kata yang kamu ucapkan, semuanya adalah gelombang, getaran, frekuensi. Dunia yang kamu lihat adalah padatan dari energi yang bergerak sangat cepat, begitu cepat hingga terlihat stabil. Tapi jika kamu melampaui panca indera, jika kamu hadir dalam kesadaran yang hening, kamu akan merasakan bahwa setiap hal hidup karena getaran yang tak kasat mata. Kamu akan menyadari bahwa emosi bukan sekadar perasaan, tapi energi yang memiliki frekuensi. Ketakutan bergetar rendah. Amarah, dendam, kecemasan, semua menarikmu ke bawah, mempersempit kesadaranmu. Sebaliknya, cinta, syukur, keberanian, pengampunan, mereka menaikkan frekuensimu, membuka gerbang ke pengalaman hidup yang lebih tinggi. Inilah mengapa orang yang selalu bersyukur tampak beruntung. Mengapa mereka yang memaafkan bisa sembuh tanpa obat. Mengapa cinta bisa menyembuhkan luka yang tak terjamah logika. Kamu bukan hanya pengamat realitas. Kamu adalah pemancar frekuensi yang memengaruhi realitas itu. Disinilah letak kekuatan niat. Niat bukan sekadar keinginan. Ia adalah arah dari energi batinmu. Ia adalah benih spiritual yang, jika ditanam dengan kesadaran tinggi, akan menarik semesta untuk bekerja sama. Namun, ada yang lebih dalam dari sekadar law of attraction. Energi bukan hanya tentang menarik, tapi tentang selaras dengan hukum ilahi yang bekerja di balik layar kehidupan. Semakin tinggi frekuensimu, semakin kamu tidak lagi tertarik pada keinginan pribadi yang didikte oleh ego. Sebaliknya, kamu mulai ingin menjadi alat bagi kehendak ilahi. Bukan untuk mendapatkan lebih banyak, tapi untuk menjadi saluran kebaikan yang lebih luas.
Dan saat itulah, semesta pun membuka jalannya. Kamu tidak perlu lagi mengejar. Kamu hanya perlu selaras. Energi bukan tentang mengontrol realitas, tapi tentang menyadari bahwa kamu adalah bagian dari tarian realitas itu. Seperti air yang tidak melawan arus, kamu mulai mengalir bersama niat ilahi yang lebih besar dari egomu, lebih dalam dari logikamu, dan lebih cerdas dari rencana terbaikmu. Manusia tumbuh dengan ilusi, bahwa dengan cukup perencanaan, cukup usaha, cukup strategi, kita bisa mengendalikan hidup. Kita diajari untuk meraih, mengatur, mempertahankan, dan mendominasi, seolah dunia ini adalah medan perang yang harus kita taklukkan. Kita mengendalikan waktu, mengontrol hubungan, mengukur hasil, mengunci skenario masa depan. Namun, semakin kita ingin mengontrol segalanya, semakin hidup terasa berat. Kenapa? Karena kendali yang kita pertahankan bukanlah kuasa sejati. Ia adalah bentuk ketakutan yang menyamar menjadi kekuatan. Ketika kamu merasa harus mengendalikan segalanya, sesungguhnya kamu sedang melawan arus alami semesta. Dan semesta, dengan kelembutan yang luar biasa, akan mematahkanmu, bukan untuk menghukummu, tapi untuk membebaskanmu. Inilah paradoksnya, kekuatan terbesar lahir bukan dari penguasaan, tetapi dari penyerahan. Menyerah bukan kalah. Menyerah bukan pasrah. Menyerah bukan mengibarkan bendera putih kepada nasib. Penyerahan adalah pengakuan bahwa ada kecerdasan ilahi yang lebih luas dari pikiranmu, lebih dalam dari perhitunganmu, lebih presisi dari logikamu yang terbatas. Ketika kamu benar-benar menyerah, kamu tidak berhenti bergerak. Kamu tetap melangkah, tetapi tidak lagi didorong oleh kegelisahan. Kamu tetap berusaha, tetapi tidak lagi dicengkeram oleh ketakutan. Kamu bertindak dari pusat ketenangan. Kamu menyadari bahwa hidup bukan harus berjalan sesuai rencanamu, tapi sesuai dengan kebenaran jiwamu. Dan kadang, seringkali, itu berarti melewati jalan yang tidak kamu pilih, tapi yang dipilih oleh jiwamu. Penyerahan tertinggi adalah ketika kamu berkata, "Aku tidak tahu apa yang terbaik, tapi aku berserah pada kebenaran tertinggi. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak kehidupan itu sendiri melalui diriku." Dan saat kamu hidup dari tempat itu, keajaiban tidak lagi menjadi hal langka. Karena kamu telah berhenti menahan aliran ilahi yang selama ini terhambat oleh ego. Penyerahan bukan berarti hidup tanpa arah. Justru kamu hidup dengan arah yang lebih dalam, arah batin yang tak terlihat, tapi terasa benar dalam inti jiwamu. Kamu tidak lagi terjebak dalam, harus berhasil, tapi kamu mulai bertanya, apakah ini selaras dengan jiwaku? Dan saat kamu menyerah dengan sadar, kamu mulai melihat, betapa banyak hal besar terjadi saat kamu berhenti memaksakan. Betapa banyak keindahan muncul saat kamu izinkan hidup mengalir apa adanya. Jalan penyembuhan sejati. Di balik senyuman, banyak jiwa menyimpan luka. Di balik tawa, banyak hati memanggul duka yang tak pernah selesai. Luka itu datang dari masa lalu. Dari pengkhianatan yang tak pernah diberi keadilan, dari cinta yang ditinggalkan, dari kegagalan yang diam-diam membuatmu merasa tak layak. Kita diajari untuk kuat. Untuk melupakan, untuk menekan, untuk berjalan seolah tak ada yang terjadi. Tapi luka yang ditekan, tidak hilang. Ia tumbuh. Ia berakar di bawah sadar. Ia membentuk pola. Ia mengulang kisahnya, dalam bentuk yang baru. Sampai kapan? Sampai kamu berhenti lari. Penyembuhan sejati bukan tentang menambal rasa sakit. Bukan tentang menggantinya dengan hal positif. Bukan tentang meyakinkan dirimu bahwa semua baik-baik saja. Penyembuhan sejati dimulai ketika kamu cukup berani untuk kembali masuk ke dalam luka itu. Bukan untuk menganalisisnya, tapi untuk memeluknya. Untuk duduk bersama rasa sakit itu. Untuk mengizinkan air matanya keluar. Untuk berkata padanya, aku di sini. Aku mendengarmu. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Karena di titik terdalam dari setiap luka, ada bagian dari dirimu yang merasa sendirian, merasa tak terlihat, tak layak, tak cukup. Dan bagian itu tidak butuh logika. Ia butuh cinta. Setiap luka adalah pintu gerbang. Pintu menuju keberanian. Pintu menuju pengampunan. Pintu menuju kebijaksanaan yang tak bisa diajarkan oleh buku manapun. Kamu tidak akan pernah jadi utuh karena masa lalu yang sempurna. Kamu jadi utuh karena kamu hadir dengan sepenuhnya untuk bagian dirimu yang terluka. Dan menyalakan cahaya kesadaran di sana. Dalam proses itu, kamu tidak memperbaiki dirimu.
Karena kamu bukan rusak. Kamu hanya terluka. Dan luka yang disentuh dengan cinta, bisa menjadi sumber cahaya terbesar. Penderitaan berhenti, bukan ketika keadaan berubah, tapi ketika kamu tidak lagi menghindar dari pengalaman batinmu sendiri. Siapa aku sebelum dunia mengajariku menjadi seseorang? Pernahkah kamu bertanya, siapa aku, sebelum dunia mengatakan siapa aku seharusnya? Sebelum namamu diberikan. Sebelum gelar disematkan. Sebelum peran dan tanggung jawab dikunci rapat ke dalam identitasmu. Siapa aku, tanpa cerita? Ketika kamu lahir, kamu tidak membawa ambisi. Kamu tidak membawa rasa takut gagal. Tidak ada obsesi menjadi berhasil. Kamu hanya ada. Hadir. Murni. Satu dengan kehidupan. Namun perlahan, dunia mulai mengajarkanmu, ini baik, ini buruk. Ini layak, ini memalukan. Jadilah seperti mereka, atau kamu akan tertinggal. Dan kamu mulai belajar berpura-pura. Kamu mulai menyembunyikan spontanitasmu. Mulai menahan air mata, menutupi tawa, menyesuaikan suara, membentuk wajah yang bisa diterima. Bukan karena kamu ingin berbohong. Tapi karena kamu ingin dicintai. Dan dalam proses itu, kamu mulai lupa. Bahwa ada dirimu yang asli, yang tak pernah berubah. Ia tidak bisa dilukai oleh kata orang. Ia tidak terpengaruh oleh pujian atau cacian. Ia tak tergantung pada keberhasilan atau kegagalan. Dirimu itu sunyi, dalam, abadi. Ia hadir saat kamu hening, saat kamu berhenti mencari di luar, dan mulai bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya aku rasakan sekarang? Diri sejati tidak bicara dengan keras. Ia bukan suara terburu-buru di kepalamu. Ia adalah keheningan di balik semua suara itu. Ia adalah kesadaran yang menyadari pikiran. Ia adalah mata yang melihat matamu sendiri di cermin. Ketika kamu kembali padanya, kamu tidak merasa harus menjadi siapapun. Kamu tidak ingin membuktikan apapun. Karena kamu sadar, kamu sudah cukup. Kamu sudah utuh. Bahkan sebelum kamu tahu kata itu, mengingat diri sejati bukanlah menambahkan sesuatu ke dalam dirimu. Tapi mengupas lapisan demi lapisan ilusi, hingga hanya ada kehadiran murni yang tersisa.